Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan kami di Sequoia Talk edisi kedua. Sequoia Talk merupakan program edukasi hukum yang dipersembahkan oleh Sequoia Advocates, yang pada edisi kedua ini mungkin akan membicarakan terkait dengan topik yang menjadi pro kontra pada beberapa waktu belakangan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja. Dan tentu yang akan kita bahas terkait dengan jalan keluar untuk memastikan terciptanya kepastian hukum dalam ruang lingkup investasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk membahas topik tersebut, telah hadir narasumber kita di Sequoia Talk hari ini, Bapak Gunarsa Sujatnika. Halo Bapak. Halo Pak Randop, gimana kabarnya? Baik. Sebagai informasi mungkin untuk rekan-rekan Sequoia Talk, Bapak Gunarsa Sujatnika ini adalah dosen tetap pada bidang studi HTN di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Betul ya Pak Gugun ya? Ya, siap. Pak Gunarsa ini juga merupakan peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan merupakan lulusan dari sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2008 sampai 2013 dan sudah menempuh pendidikan magister hukum S2 di FHUI juga pada tahun 2014-2016. Terima kasih Bang Gugun untuk kesempatannya untuk hadir di Sequoia Talk kali ini. Ya, sama-sama Bang Randop. Kebahagiaan nih untuk Sequoia Advocates untuk berdiskusi di saat ini dengan Bang Gugun terkait dengan topik yang sangat menarik ini, yang menjadi banyak mungkin klien kita yang akhirnya nanya nih implikasi daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang ya bikin heboh lah beberapa waktu belakangan ini. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin kita mulai nih dari kita mungkin perlu informasi dari Bang Gugun nih. Sebenarnya kalau kita bicara konteksnya itu putusan Mahkamah Konstitusi, kan ini kalau kita bicara ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan putusan pengadilan yang lain, sama-sama putusan dari suatu badan peradilan. Cuman mungkin pendengar Sequoia Talk di sini perlu informasi dari Bang Gugun nih. Sebenarnya sifat keberlakuan dan kekuatan mengikat daripada suatu putusan Mahkamah Konstitusi itu gimana sih, Bang Gugun? Sama nggak sih dengan putusan pengadilan yang lainnya? Putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan PT UN, dan lain sebagainya. Gimana tuh, Bang Gugun? Baik. Terima kasih, Bang Randop. Ini senang juga nih ya, bisa diundang sama Sequoia. Saya selalu susah ini untuk apa namanya, untuk menyebutkan namanya karena katanya unik dan biasanya kata-kata yang unik itu sering diingat oleh orangnya. Jadi mudah-mudahan bisa sukses terus nih buat Sequoia Advocat. Amin. Oke, baik. Tadi coba menjawab untuk pertanyaan Bang Randop ya. Jadi kalau kita bicara mengenai putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, ini cukup menarik ya, karena ditegaskan juga di dalam Undang-Undang MK bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding. Ya, jadi ketika itu sudah diucapkan oleh Majelis Hakim Konstitusi, maka putusan itu nggak bisa digugat lagi tuh, atau nggak bisa dibanding lagi kalau misalkan di perdata ya. Nah, tapi yang menarik yang berbeda gitu ya dengan putusan perdata pada umumnya ini kan biasanya lawyer macam Bang Randop dan teman-teman ini kan sering nih menghadapi putusan gugatan gitu ya, ataupun dan lain-lain ya, seperti itu ya di dalam konteks perdata lah. Nah, kalau di perdata mungkin kita kenal putusan itu bisa dieksekusi. Ya, dan ada juga lembaga yang mengeksekusi putusan itu gitu. Kalau misalkan ternyata katakanlah si tergugat itu nggak mau beritikat baik lah gitu kan untuk menjalankan putusannya. Nah, kalau di dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi ya, walaupun dia sifatnya final and binding, dia nggak punya tuh
lembaga eksekutorial gitu. Jadi tinggal bagaimana kemudian, ini kan biasanya kalau bicara putusan MK itu, apalagi konteksnya PUU ya, pengujian undang-undang ya, maka diperlukan ya kalau saya bilang sih penghormatan lah terhadap putusan peradilan oleh lembaga-lembaga terkait dalam hal pembentukan undang-undang, ya, dalam hal ini DPR dan Presiden, seperti itu. Jadi walaupun tidak ada lembaga yang mengeksekusi putusan itu gitu ya, jadi memaksa nih supaya misalkan DPR ya misalkan ini udah ada putusan MK nih, jadi harus segera dibuat. Kalau enggak ada ancaman enggak seperti itu. Gitu ya. Jadi memang butuh penghormatan memang terhadap dalam konteks negara hukum ya, apalagi gitu ya, apalagi sesama lembaga negara. Bagaimana kemudian nantinya terciptanya tertib hukum gitu ya. Dan kalau kita lihat pun di Undang-Undang 2011 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang 15 2019 pun juga disebutkan bahwa dalam hal pembuatan juga memasukkan unsur putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi putusan MK itu kemudian jadi pertimbangan juga gitu dalam kata penggantian undang-undang. Mungkin itu Bang Randop. Jadi sama tapi tak serupa gitu ya. Sebenarnya terkait dengan putusan MK dan putusan peradilan pada umumnya di bawah Mahkamah Agung ya. Seperti itu. Jadi memang makhluknya sama nih Bang Gugun, putusan pengadilan. Cuman namanya sama-sama namanya putusan tapi sifatnya beda ya. Jadi kalau disederhanakan ya mungkin nih. Jadi sebenarnya kalau disederhanakan dua kata nih Bang Gugun. Intinya kalau misalnya putusan Mahkamah Konstitusi itu berarti sangat bergantung kepada dua kata, itikat baik. Jadi kalaupun sudah udah diputuskan gitu kan, ya memang diharapkan memang itikat baik dari, ya kalau misalnya dinyatakan batal, inkonstitusional, memang itikat baik pemerintah dan DPR aja harus melakukan tindak lanjut atas undang-undang yang sudah diputuskan oleh MK gitu mungkin kurang lebih Bang Gugun ya. Iya betul Bang. Dan mungkin ini juga ya, kalau misalkan nggak dijalankan ya lebih baik sih saran saya gitu ya, mungkin para pembuat undang-undang itu juga harus belajar PIH dulu nih, sebagaimana Bang Randop dulu semester 1 ya. Kan salah satu sumber hukum itu kan putusan peradilan gitu kan. Nah jadi gimana kemudian itu bisa dihormatin lah. Oke, nah ini jadi menarik kalau kita bicara konteksnya itu kemarin kan terkait dengan uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja nih Bang Gugun. Jadi memang tadi kalau kita bicara konteksnya itu kan uji materi terhadap undang-undang ya kan, yang ketika dinyatakan inkonstitusional, jadi memang butuh itikat baik dari para pembuat undang-undang. Cuman ada satu hal yang menarik nih yang mungkin jarang juga nih kita temuin kalau kita bicara konteksnya putusan MK. Ada yang namanya ternyata pemeriksaan formil. Kalau kita bicara konteksnya hukum acara, perdata, pidana gitu kan, yang namanya formalitas itu kan biasanya kita bilang suatu materi eksepsi gitu kan, cacat formil. Nah ini mungkin boleh juga nih dikasih pencerahan nih sama Bang Gugun nih. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan formil dan apa sih bedanya dengan pemeriksaan material yang mungkin udah membicarakan substansi seperti uji materi yang kita bisa lihat pada uji materi undang-undang yang lain. Oke, baik. Ini biar nggak tukar-tukar ya. Jadi memang kalau kita melihat di kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri kan sebenarnya salah satunya adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, jadi judicial review ataupun lebih khusus constitutional review lah, karena kan yang jadi batu uji adalah pasal di dalam konstitusi ya. Nah, dalam konteks pengujian undang-undang ini dibagi menjadi dua, gitu ya. Ada uji formil dan ada uji material. Nah, mungkin kita sering dengar nih uji material, gitu ya. Pengujian material itu kalau misalkan ternyata nih, misalkan nih Bang Randop nih, ya Bang Randop ada
haknya Bang Randop nih, hak konstitusional Bang Randop yang ternyata Bang Randop merasa dirugikan dengan adanya katakanlah satu kata, satu kalimat, satu pasal, satu ayat dalam satu undang-undang, gitu ya. Jadi materi muatannya spesifik, gitu ya, spesifik. Nah, ini kalau misalkan ternyata dengan adanya materi muatan itu, ya, ternyata hak konstitusional Bang Randop sebagai warga negara ini terlanggar nih dengan adanya nah itu bisa tuh kemudian Bang Randop mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, lalu apa bedanya kemudian dengan uji formil? Jadi kan kalau tadi material kita bicara materi muatannya ya secara spesifik. Nah, kalau uji formil ini bagaimana kemudian pembentukan undang-undangnya? Ya, jadi kalau tadi yang materi itu bicara substansinya, yang formil ini kemudian pembentukan undang-undangnya. Nah, ini pembentukan undang-undangnya di mana kita bisa lihat, gitu ya. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Dasar, ya, ini menarik sebenarnya. Kalau bicara uji formil Mahkamah Konstitusi ini, apalagi kalau kita kaitkan dengan yang terbaru ya, Bang Randop ya. Ya. Nah, uji formil. Jadi udah saya lupa sekitar 19 atau 20 ada berapa gitu ya. Uji formil gitu ya diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu ditolak, ya. Ada yang ditolak, ada yang tidak diterima, ada yang dia gugur, gitu ya. Saya lupa jumlahnya berapa, gitu ya. Intinya belum pernah dikabulkan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan tadi kita balik ke pernyataan saya yang awal bahwa bicara judicial review itu kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Jadi yang diuji, ya, yang jadi cantolan pasal di konteks uji formil itu biasanya pasal-pasal terkait dengan pembentukan undang-undang dasar, itu biasanya di pasal 20, 22 lah, itu 20 lah kebanyakan. Di mana biasanya yang kalau kita lihat di pasal tersebut itu ya bunyinya cuma DPR bersama dengan Presiden ya membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama. Cuma itu doang itu kemudian. Nah, jadi batu ujinya kemudian MK ya melihat secara formil, makanya kemarin entah itu ditolak ataupun tidak diterima karena melihat itu. Ya, ini undang-undang udah sesuai ini, udah dapat persetujuan bersama gitu. Tapi MK kemudian tidak melihat secara satu sistem gitu ya. Mungkin pada saat itu gitu ya, bahwa kita punya undang-undang. Nah, ini mungkin jadi perdebatan tersendiri nih karena ternyata proses ataupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undang itu ada di dalam undang-undang. Itu ya, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011 yang terakhir direvisi Undang-Undang 15 2019. Nah, ini kan jadi menarik kalau misalkan uji formil, ya ada satu undang-undang kemudian tapi batu ujinya undang-undang lain, ya. Nah, ini jadi perdebatan seru lah di kalangan para kita lihat masa undang-undang dibandingkan dengan undang-undang, ya. Tapi di satu sisi lain bagaimana kemudian MK bisa melihat yang memutuskannya tidak hanya bahasanya itu kacamata kuda terhadap undang-undang dasar saja gitu, tapi melihat satu sistem hukum secara keseluruhan. Ada loh ternyata aturan yang lebih jelasnya itu diatur dengan undang-undang. Nah, ini mungkin jadi polemik tersendiri itu di masalah tersebut. Tapi intinya kayak gitulah Bang Randop ya. Bedanya kemudian pengujian materi dan pengujian formil, ya. Jadi kalau di MK mungkin lebih tepat menggunakan itu ya dibandingkan mungkin kalau di perdata pemeriksaan formil, karena kalau di hukum acara MK sendiri lebih dikenal itu ada pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan, seperti itu secara alurnya. Mungkin itu Bang Randop. Nah, ini jadi menarik nih yang dijelaskan sama Bang Gugun tadi gitu kan. Dalam artian uji secara materi dan uji secara formil itu kan dua makhluk yang berbeda ceritanya kan. Nah, ini
saya mungkin masuk nih ke putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 nih terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang menarik di situ katanya Mahkamah Konstitusi itu kita baru melakukan uji formil nih, formatnya undang-undang. Belum kita bicara materialnya nih. Menarik nih yang penjelasannya Bang Gugun tadi gitu kan. Uji materi dan uji formil ini kan dua hal yang ya makhluk yang berbeda lah ceritanya gitu kan. Jadi kalau kita bicara materi lebih kepada substansi, sedangkan formil itu lebih kepada formalitasnya, bentuknya, ya kan. Nah ini mungkin kalau pembentukan. Jadi kalau kita komparasikan mungkin ke kita berpraktek di perdata, kita berpraktek di pidana gitu kan. Mungkin ini kan ya mungkin nggak apple to apple kalau kita bilang itu kayak mirip-mirip eksepsi gitu kan. Kalau eksepsi kita bicara formalitas, ketika memang itu tidak memenuhi syarat formil, ya kan, langsung dinyatakan kita nggak mau periksa deh, gugatannya tidak dapat diterima. Dalam artian memang ada suatu produk hukum yang memang sudah dinyatakan oleh pengadilan bahwa gugatan si penggugat itu tidak dapat diterima. Selesai, gitu kan? Kalau misalnya nggak ada upaya hukum, final and binding. Nah, tapi agak unik nih, Bang Gugun. Kalau kita bicara putusan MK yang nomor 91 tahun 2020, tanggal 25 November kemarin, dinyatakan bahwa memang secara formil ada kekeliruan. Saya nggak bilang salah nih. Nanti lebih tepat mungkin ada kekeliruan, gitu kan? Tapi MK di dalam putusannya tanda kutip mungkin berbaik hati memberikan kesempatan untuk memperbaiki 2 tahun dikasih waktunya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah lebih kepada implikasi karena kalau kita bicara konteksnya Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan konon katanya ya mungkin ada juga perkembangan lah. Yang intinya adalah untuk ya mengakselerasi kemajuan ekonomi, menyelaraskan banyak peraturan yang tumpang tindih dan lain sebagainya. Jadi memang implikasinya apa nih kira-kira Bang Gugun nih dengan bahasanya Mahkamah Konstitusi yang bilang memang secara formil diuji, betul ada kekeliruan, tapi dikasih waktu 2 tahun. Implikasinya terhadap semua, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya, atau mungkin nanti kita bisa bicara konteksnya produk-produk hukum yang mungkin sudah tanda kutip terlanjur dibuat berdasarkan rezim Undang-Undang Cipta Kerja, gimana nih menurut Bang Gugun nih? Oke, baik. ini apa namanya barang baru yang seru sebenarnya. Jadi putusan yang bikin heboh satu Indonesia nih kemarin ya. Karena ya jadi yang pertama mungkin saya sebagai apa namanya akademis dan juga pemerhati hukum tata negara lah. Yang mengapresiasi, tentunya yang pertama mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi ini karena pertama kali ya uji formil itu dikabulkan walaupun sebagian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya ini artinya ada peluang nanti di masa yang akan datang, gitu ya. Dan sekaligus lampu kuning nih buat pembuat undang-undang, gitu ya. Kalau misalkan ya Anda bikin undang-undang tidak sesuai prosedur, siap-siap itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, itu jadi poin penting sebenarnya dari putusan ini untuk dari sudut pandang lain ya. Dan ini jadi batu loncatan lah untuk kemajuan dan juga perbaikan kualitas perundang-undangan kita di masa yang akan datang. Nah, lalu yang kedua, ini kan kita dikasih senang dulu ya. Yang kedua, ini yang menarik sebenarnya gitu ya. Kalau mungkin Bang Randop juga sudah baca putusannya gitu ya. Bagaimana kalau saya lihat ini seperti MK ini mau memberikan satu win-win solution tapi justru membuat kebingungan gitu ya. Nah, jadi makanya kita bisa lihat ada secara pengambilan putusan ada 4 hakim yang dissenting terhadap putusan ini, ya, dan 5 kemudian sepakat untuk mengabulkan putusan ini. Dan perlu kita
lihat nih ya dalam dalam putusan, mungkin nanti para pemirsa pun juga bisa menyimak gitu ya ataupun membaca putusan ataupun juga melihat diskusi-diskusi, karena banyak sekali diskusi mengenai hal ini gitu ya, bahwa tadi kenapa saya bilang win-win solution tadi yang seperti Bang Randop bilang. Ya, ini kan secara prosedur sebenarnya udah dibatalkan ya, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tapi di poin yang lain kemudian ya MK memberikan nyawa lagi gitu ya, memberikan nyawa lagi ke putusan ini, ke undang-undang ini gitu. Nah, nyawanya tapi nggak full gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada kekosongan hukum. Nah, oke, kita sepakat di sini tidak ada kekosongan hukum. Tapi kemudian ya, MK memberikan tenggat waktu 2 tahun. Ini saya pun juga nggak tahu ya apa pertimbangan muncul 2 tahun itu dari mana ya. Mungkin para hakim konstitusi dapat bisa menganalisis mungkin lebih jauh gitu ya terkait ini. 2 tahun ini ya cukup lama gitu ya, cukup lama sebenarnya untuk katakanlah memperbaiki undang-undang. Dan ini tadi ya, secara formil dia sudah udah nggak ada nih, karena formil dianggap menyalahi prosedur lah. Dianggap menyalahi prosedur, tapi kemudian ya diputuskan inkonstitusional bersyarat ya. Selama 2 tahun. Jadi kalau misalkan tidak ada perbaikan dalam 2 tahun ini ya, putusan MK bunyinya kemudian bilang bahwa undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh undang-undang Ciker itu akan hidup lagi gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini kan jadi ya oke, kekosongan hukum tidak ada, tapi kemudian nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain kenapa? Karena ada poin selanjutnya nih, yang di poin kalau nggak salah di poin nomor 7 nih yang betul lah. Jadi MK memerintahkan untuk buat pemerintah segala tindakan atau kebijakan itu yang bersifat strategis dan berdampak luas gitu ya, itu ditangguhkan. Jadi dan juga nggak boleh tuh ya, menerbitkan peraturan pelaksana baru. Jadi ini udah ada undang-undang Ciker dan udah ada PP-nya yang banyak 90-an lah. Nah, ini yang akan menjadi masalah kalau misalkan PP itu katakanlah dia memberikan mandat di dalam PP-nya harus bikin permen ataupun perda ataupun apalah ya. Nah, itu nggak bisa dibuat gitu karena ya ibaratnya freeze lah, dia nge-freeze di situ. Ya udah muter-muter aja gitu ya, muter-muter aja di situ. Nah, ini itu juga akan jadi permasalahan, terutama kalau misalkan terkait dengan masalah penegakan hukum. Lalu juga misalkan permasalahan selanjutnya katakanlah kalau misalkan terkait dengan masalah perizinan, nah itu seperti apa gitu ya. Kemudian, jadi ada beberapa hal yang menarik lah terkait dengan ya tadi, makanya balik lagi ini sebenarnya win-win solution tapi setengah mati gitu ya. Dan kalau menurut saya jadi bikin tambah ruwet gitu ya, karena kan ini kalau dalam hukum Islam ini ada, kalau seingat saya ada kaidah fikih, usul fikih lah ya. Kalau orang mau datang ke pengadilan itu untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi minta putusan hakim itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini orang mau pemohon datang ke pengadilan kok kayaknya bikin tambah masalah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini gimana? Gitu sih mungkin ya terkait hal ini ya Bang Rando. Jadi mungkin kalau bisa kita sederhanakan nih Bang Gugun. Berarti memang kalau berdasarkan kaidah hukum yang terkandung di putusan MK sendiri, berarti memang Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya masih hidup sampai 2 tahun ke depan. Sampai ceritanya diperbaiki oleh pemerintah. Kalau misalnya memang pemerintah nanti tanda kutip lalai, ya kan, nggak membuat peraturan itu, si Undang-Undang Cipta Kerja ini baru nanti di situ akan dinyatakan meninggal, ya kan?
Setelah meninggal, baru nanti ternyata undang-undang yang sudah sempat dibatalkan, sudah sempat berubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, otomatis hidup lagi. Otomatis berlaku kembali. Gitu mungkin ya Bang Gugun ya? Nah, ini juga jadi buah si malakama ya sebenarnya ya Bang Randop ya. Ya. Jadi kalau kita bicara, ini kita mau ngebatalin undang-undang formilnya nih kan. Ya. Artinya kan seluruh prosesnya itu dianggap kurang tepat lah oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, dan implikasinya ya apa namanya secara hukum harusnya undang-undangnya pun juga nggak berlaku. Karena kan secara prosedural apa namanya dia tidak sesuai lah, terutama tidak memenuhi apa namanya prinsip partisipasi publik kalau tidak salah kan di fokus utamanya di seperti itu. Nah, tapi di putusan MK-nya kemudian ini mengabulkan formilnya, tapi kemudian ya di poin beberapa poin selanjutnya itu, gitu ya, dibuat bersyarat, gitu ya, dibuat bersyarat artinya jadi sebenarnya udah mati ini barang, tapi dalam tanda kutip ya dikasih kehidupan lagi gitu ya, kehidupan lagi, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi ya tadi makanya saya bilang mungkin free sekali ya gitu ya, mungkin istilahnya, atau ya nggak bisa diapa-apain selama 2 tahun. Nah, dalam waktu 2 tahun ini kemudian ya pembentuk undang-undang DPR dan Presiden tentunya harus bikin undang-undang baru. Ya. Gitu. Nah, ini dari situ nih sebenarnya ada 2 isu yang menarik di Bang Gugun yang bisa saya lihat gitu kan. Yang pertama adalah begini, kalau misalnya amit-amit lah ya, amit-amit ternyata 2 tahun itu lewat, ya kan? Dan ternyata memang akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya dibatalkan, ya kan, dinyatakan inkonstitusional, ya kan? Meninggallah dia. Peraturan-peraturan yang tadinya dirubah, meninggal beneran ya, hidup lagi, udah kayak zombie gitu kan, hidup lagi dia, ya kan? Nah, gimana ketika nanti di zaman walaupun singkat, ya kan, Undang-Undang Cipta Kerja ini pasti kan sudah membuat suatu produk-produk hukum dalam rezim Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, ya entah apapun itu lah, izin dan lain sebagainya. Gimana kalau nanti ternyata ada hal yang bertentangan dengan prinsip yang ada di Undang-Undang lama? Karena konsepnya itu kan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah perubahan. Pasti ada norma-norma yang berubah, ya kan? Ya contoh kayak yang heboh misalnya kayak jam kerja apa dan lain sebagainya lah, ya kan. Nah, gimana kalau ternyata nanti undang-undang yang lama hidup meskipun sekarang ceritanya memang semua produk hukum dinyatakan freeze kalau kata Bang Gugun. Tapi kalau amit-amit, ya kan, ternyata memang nanti lewat waktu itu undang-undang lama bangkit lagi kayak zombie, ya kan. Kira-kira apa nih kalau ada pertentangan nih, heboh dong Bang Gugun. Oke. Nih bahasanya Bang Ronald paling ngeri sedap ini ya. Iya. Ini yang pertama ya kalau saya melihat gitu ya bagaimana effort DPR dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang Cipta yang kemarin di tahun 2020 gitu ya, saya pikir di dalam waktu saya pikir nggak sampai 2 tahun ini akan selesai undang-undang yang baru. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Ini apa namanya, ini husnuzon saya gitu ya, melihat dengan apa namanya fakta yang sudah ada sebelumnya, dan saya pikir pasti akan dikejar terus gitu ya. Tinggalkan bagaimana kemudian memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan di dalam undang-undang P3 itu kan. Nah, lalu yang kedua, ini pertanyaan menarik sebenarnya. Jadi kalau menurut saya Bang Randep ya, apa namanya, bisa peraturan yang kemudian ternyata secara konsep bertentangan gitu ya dengan aturan yang lama, kalau menurut saya ini bisa batal demi hukum. Gitu ya. Karena kan dia ya secara konsep saja sudah berubah gitu ya. Tadi sudah disebutkan misalkan terkait dengan di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu banyak sekali kemudian konsep-konsep yang berubah ya. Kalau tidak salah ya, misalkan terkait dengan apa namanya kontrak pekerja gitu ya, jam-jam kerja dan sebagainya lah. Nah itu jadi hal yang menarik, dan menurut saya PP yang kemudian hadir jiwanya dari Undang-Undang Cipta, maka dia pun seharusnya otomatis juga ya batal gitu, karena cantolannya sudah hilang seperti itu.
Nah, Jadi kembali ke PP yang lama dengan cantolan undang-undang yang lama. Tapi ya saya sepakat lah, mudah-mudahan sih nggak terjadi lah. ya. Nah, ini sebenarnya Bang Gugun terkait dengan pertanyaan yang kedua. Jadi kalau amit-amit, ya kan, amit-amit nih saya pakai tanda kutip nih, tiba-tiba memang waktu 2 tahun ini lewat, berarti mau nggak mau semua karena kondisinya berarti kan undang-undangnya freeze, semua ketentuan ya izin dan lain sebagainya itu semua freeze sebelum ada kebijakan baru, ya kan. Jadi amit-amit nih 2 tahun lewat dan belum ada perubahan undang-undang. Berarti semua produk hukum itu berpotensi untuk dinyatakan batal demi hukum. Ya, potensi itu ada. Untuk norma-norma yang memang sifatnya pasti bertentangan karena undang-undang ini kan sifatnya perubahan, ya kan? Jadi memang bolanya sekarang adalah di pembuat undang-undang. Kalau ternyata lalai memenuhi waktu 2 tahun ini, ketidakpastian hukum itu pasti akan semakin bertambah. Kalau kata Bang Gugun tadi kan istilahnya membawa suatu perkara ke pengadilan kan untuk mendapatkan kepastian dan keadilan. Tapi kalau misalnya setelah putusan ini, pasca putusan ini ternyata memang pembuat undang-undang tanda kutip lalai, ya kan? Berarti ini bukan keadilan dan kebenaran lagi yang menjadi masalah. Ini bisa dibilang chaos, ya kan? Gimana pandangan Bang Gugun di situ? Ya, kalau potensi itu ada ya, pasti ya, Bang Randop ya. Ya, balik lagi sebenarnya. Tinggal bagaimana political will dari si pembentuk undang-undang. Gitu. Apa namanya, untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan juga, ya dan saya pikir gitu ya, tadi melihat effort itu gitu ya, apalagi kan di dalam undang-undang Cipta itu kita bisa lihat sebenarnya ini kan undang-undang yang sangat apa ya namanya di apa namanya didorong oleh pemerintah supaya ada gitu ya dalam konteks kemudahan berinvestasi gitu ya. Ya kalau kita lihat bagaimana kemudian banyak pegawai di Kementerian Perekonomian itu sampai nginep-nginep gitu ya bikin draft draft rancangan undang-undang yang tebalnya nggak tahu saya dibaca sama anggota DPR atau enggak gitu ya. Sampai 1000-an halaman gitu ya. Ya melihat effort itu kayaknya dalam waktu 2 tahun dan bahkan mungkin kurang, saya pikir itu bisa terjadi. Bisa apa namanya bisa kejadian lah. Itu ada undang-undang Cipta baru. Nah, sekarang mungkin permasalahannya gitu ya. Bentuknya apakah mau omnibus lagi atau tidak. Nah, ini kan jadi perdebatan lain nih sebenarnya. Karena kan kalau kita lihat dari segi positifis gitu ya di undang-undang P3 itu kan sebenarnya belum mengatur tentang omnibus law. Ya walaupun memang secara praktek baik gitu ya maksudnya bagaimana kemudian undang-undang yang katakanlah satu klaster itu bisa lebih apa namanya lebih mudah untuk diaturnya lah supaya tidak ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Nah, tadi balik lagi di praktek pun juga seingat saya memang ada beberapa kemudian peraturan yang ya metode omnibus ini juga pernah digunakan lupa di undang-undang apa gitu ya. Nanti mungkin bisa baca tuh di keterangan ahlinya dari pemerintah tuh. Oh, itu senior guru besar UI juga tuh. Ya. Itu memang ada apa namanya ya tadi secara praktek omnibus tapi memang di dalam konteks peraturannya kita belum mengatur hal itu gitu ya. Ya mungkin bisa jadi ya ini prediksi aja sih ya. Ya bisa jadi ke depan undang-undang 15 2019 ini pun secara paralel pun kayaknya akan direvisi. Karena setahu saya juga akan banyak ya potensi ataupun rencana dari DPR dan pemerintah ya untuk bikin undang-undang yang pakai metode omnibus. Ya. Seperti itu. Ya. Gitu Bang Andok. Jadi menarik nih Bang Gugun nih, apalagi karena kita pun masih menunggu-nunggu nih sampai sekarang nih. Iya. Apa di banyak pemberitaan memang banyak simpang siur nih. Apa sih sebenarnya yang mau dilakukan pemerintah gitu kan? Terkait dengan pasca diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi satu hal yang menarik, ya kan,
tadi yang sebelumnya Bang Gugun bilang. Jadi memang dalam waktu 2 tahun sampai dengan undang-undang ini diperbaiki, ya kan, pemerintah itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ceritanya ngambil kebijakan strategis yang bahasanya pun sebenarnya ambigu, ya kan? Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan strategis, ya kan? Nah, saya sih jadi ingat beberapa waktu lalu tuh sempat ngobrol juga nih dengan beberapa rekan lah. Jadi memang amanat daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah pembentukan peraturan pelaksana dari semua lapisan lah. Nah, ceritanya ada juga mungkin yang belum selesai, ya kan? Dalam konteks investasi, ya kan? Peraturan pelaksana ini kan yang pemegang perannya lah, ya kan? Dalam artian ini yang peraturan yang akan diterapkan di level kementerian, yang akan diterapkan di semua lah, yang terkait dengan benar-benar bersinggungan langsung dengan para investor ini. Nah, celakanya kalau misalnya memang kebijakannya nggak boleh ngapa-ngapain, ya kan, semuanya di-freeze, dengan kondisi memang kita masih diombang-ambing nih Bang Gugun nih. Sebenarnya apa sih yang ideal terkait dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini? Menurut Bang Gugun yang ideal jadinya gimana nih? Karena berarti kan memang dibutuhkan suatu langkah yang cepat, ya kan, supaya akhirnya yang tadinya kayak kita main game gitu kan, sekarang lagi di pause, ya kan, supaya bisa main lagi, bisa play lagi. Nah, kira-kira menurut Bang Gugun, apa sih yang bisa, kalau dibicaranya putusan MK ini win-win solution, solusi yang win-win solution untuk bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang apa kira-kira? Apakah dengan merubah ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau mungkin produk hukum lain, gimana nih Bang Gugun nih? Ya, Bang Ronald, ini jadi kepikiran saya juga ya sebenarnya ya. Apa namanya? Gimana gitu ya? Kalau misalkan tadi ya masalah peraturan-peraturan yang lagi dikerjain ini terus tiba-tiba jeder ada bom atom gitu ya. Waduh, nggak bisa ngapa-ngapain nih kita kan. Nah, ini kayaknya akan sulit gitu kalau misalkan kita satu bikin peraturan gitu ya. Entah itu bentuknya permen ataupun peraturan-peraturan lain lah ya yang jadi amanat dari PP yang sudah ada. Jadi memang selama ini ya mau tidak mau gitu ya, selama sampai kemudian ada undang-undang baru gitu ya. Mungkin kalau jalan secara normal ya menggunakan aturan yang sudah ada gitu ya. Karena kan kalau kita lihat sudah banyak tuh PP tuh sekitar 90-an ya yang sudah dibuat, ya tinggal pakai aturan itu sebenarnya untuk menjalankan katakanlah mau investasi ataupun apa. Nah, cuma yang jadi permasalahan, nah ini tadi yang saya sepakat juga dengan Bang Randop gitu ya. Kita akan sangat sulit untuk menafsirkan gitu ya. Itu maksudnya tindakan atau kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak luas itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini kemudian ranahnya jadi abu-abu nih. Ya, pemerintah kemudian bisa nih bikin permen, satu permen nih. Nah, ini permen yang saya buat ini nggak punya dampak gitu ya, misalkan nggak punya dampak strategis ataupun nggak berdampak luas gitu ya. Nah, kan bisa seperti itu misalkan. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita bermain di ranah abu-abu itu, dan kalau secara apa namanya kalau kita bilang peraturan perundang-undangan sendiri, ya, saya juga bingung nih ya gimana kemudian masuknya nih. Karena ya tadi kalau misalkan dalam 2 tahun itu bisa jadi paralel ya dengan mengubah Undang-Undang P3, ya. Kemudian metode, tapi kan tidak serta-merta kemudian Undang-Undang Cipta yang ada itu hidup lagi gitu kan kalau metode omnibusnya sudah ada. Gitu. Tapi bisa jadi dia akan melahirkan undang-undang dalam tanda kutip Cipta yang baru gitu dengan metode omnibus, sehingga bisa lebih kuat lah misalkan seperti itu. Nah, ini juga mungkin jadi permasalahan gitu ya. Dan kayaknya butuh diskusi lebih lanjut nih Bang Randok nih ya. Edisi 3. Edisi 3. Ya, ini menarik. Karena secara praktek ini kayaknya ya kalau saya jadi investor pun juga ataupun pelaku usaha lah gitu ya, pelaku usaha dengan adanya ya kalau misalkan lagi ada peraturan ini lagi dibuat ya, ini apakah kemudian ini
nggak bikin rugi saya gitu, misalkan kalau ternyata kebijakannya nggak bisa dijalankan dan sebagainya. Atau apakah kemudian PP-nya ini sudah cukup gitu ya untuk mengatur PP yang sudah ada ya, maksudnya yang existing sudah ada gitu ya, sudah cukup nggak sih? Kalau misalkan itu sudah cukup ya udah go ahead gitu. Oke, PP itu aja. Cuma kan kadang memang di PP itu biasanya ada memberikan mandat juga lah kepada Permen gitu ya, untuk mengatur lebih spesifik lagi, walaupun memang kadang Permen sama PP mirip-mirip lah secara materi muatannya. Itu nih kayaknya jadi PR buat saya nih Bang Randop nih. Soalnya begini Bang Gugun, konon katanya kan memang show must go on gitu kan. Nggak bisa nih kita ceritanya kan spirit dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memang untuk kesejahteraan bersama lah, konon katanya begitu. Ya kan? Dengan kebijakan pasca putusan MK ini yang nge-freeze, ya kan, gimana caranya untuk tetap show must go on gitu kan. Nah ini kan sebenarnya menjadi PR tersendiri buat membuat undang-undang, Presiden dan jajarannya serta DPR gitu kan. Gimana untuk sebenarnya lebih ke pemerintah ya, kemudian gimana bisa menjamin ya ada kepastian hukum itu ya. Iya. Karena apalagi kalau investasi itu kan butuh kepastian hukum. Betul. Kalau kita mungkin bicara konteksnya ya investor gitu kan, ngapain kita mulai sekarang, ngatonya mungkin dibatalkan 2 tahun lagi gitu kan. Itu kan jadi suatu hal yang penuh kesimpang siuran, ketidakpastian gitu kan. Dan ini nggak sehat banget untuk iklim investasi ya kan. Jadi memang PR-nya di pemerintah, tapi sampai saat ini sih, kemarin sih ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan, saya bilang ya 2 tahun ini sih kita pikir positif aja nih, ya kan, nggak mungkin lah pemerintah membiarkan semua produk-produk yang udah keburu jadi dalam rezim Undang-Undang Cipta Kerja mau dibatalkan, gitu kan, ya nggak mungkin lah, karena itu tadi ketika dinyatakan semuanya batal, ya kan, semuanya dinyatakan inkonstitusional, mau nggak mau, bahasa paling simpel adalah ini terjadi kekeosan di situ. Karena ya kita bicara di situ bukan cuma suatu produk undang-undang, bukan cuma bicara tentang peraturan pemerintah dan lain sebagainya, tapi di situ ada juga license, di situ ada juga kontrak kerja, di situ ada semua aspek yang terkait dengan investasi. Jadi memang betul nih yang dibilang Bang Gugun tadi, PR-nya semua ada di pihak-pihak terkait, terutama pemerintah untuk memastikan bahwa memang iklim investasi ini tetap sehat. Nah, untuk sebenarnya obrolan ini masih enak nih, masih hangat banget Bang Gugun. Cuman kita minta nih sebenarnya penutup nih dari Bang Gugun. Kira-kira apa sih yang menurut Bang Gugun nih untuk menjadi kesimpulan, termasuk juga saran, termasuk untuk pelaku usaha nih, untuk menjadi suatu respon tersendiri nih terkait dengan putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa ya udah tenang aja, semua pasti baik kayak gitu misalnya. Ya, tadi buat penutup ya. Saya pikir putusan MK ini walaupun secara substansi itu bikin bingung banyak pihak ya, tapi saya pikir ini jadi salah satu landmark decision yang dimiliki Mahkamah Konstitusi gitu ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini juga jadi warning nih dengan adanya pengabulan uji formil ya, jadi warning buat lembaga pembentuk undang-undang supaya lebih berhati-hati itu ya dalam membentuk undang-undang. Jadi jangan sampai kemudian materi bagus tapi ternyata secara proseduralnya berantakan gitu ya, cacat formil. Nah, artinya kan kemaslahatan umum yang kemudian jadi dipertaruhkan nih oleh DPR dan Presiden. Yang pertama. Lalu yang kedua, tadi ya, ini jadi PR bersama juga nih ya, bagaimana kemudian pemerintah memastikan supaya investasi yang sudah ada gitu ya, itu tetap bisa berjalan selama 2 tahun ini dengan memberikan kepastian hukum, dan juga mungkin ya bagi pihak-pihak lain pun juga yang entah itu dari akademisi ataupun juga dari
apa namanya yang bekerja di ranah praktik nih seperti Bang Rando mungkin bisa memberikan masukan gitu kira-kira gimana way out-nya ya. Ya tadi memang putusan MK ini si malakama ya. Jadi kepikiran juga ya win-win solution, win-win kemana ya? Ya. Siapa yang kemudian dibenangkan gitu ya. Ya. Nah terus saya jadi teringat nih salah satu kutipan nih mungkin kalau Bang Randep main-main lagi nih ke Depok gitu ya ada satu quote dari Profesor Djoko Sutono nih yang ditempel di dinding. Kalau tidak salah bunyinya gini nih quote beliau, berpikir tertib dan berpikir menembus secara tertib. Ya, jadi kalau kita bicara pembentukan hukum ya kita harus tertib. Bagaimana membuat tertib hukum itu, ini kan bicara prosedural ya. Jadi membuat satu peraturan apapun itu ya kita berpikir secara tertib demi terciptanya tertib hukum. Dan di satu sisi lain gitu ya, kalau kita mau kemudian nih, biasanya para lawyer nih ya, nyari celah-celah hukum nih, ya kita pun juga harus berpikir untuk menembus itu secara tertib. Gitu. Jangan sampai kemudian sistem hukum yang sudah ada itu diobrak-abrik dan tadi kalau meminjam bahasa Bang Randep itu jadi chaos. Ya mudah-mudahan sih nggak seperti itu ya. Mungkin itu aja Bang Randep gitu ya. Sedikit cuap-cuap dari saya sebagai penutup dan saya pikir ini ya mudah-mudahan dari bagi pemirsa sekalian gitu ya kita masih punya harapan lah untuk punya satu sistem hukum ya gitu. Kita bicara sistem hukum yang insya Allah akan lebih baik lagi ke depan gitu ya. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini sih mudah-mudahan gitu ya. Kan banyak kemudian putusan-putusan MK sebelum-sebelumnya juga memberikan progresivitas terhadap sistem hukum dan mudah-mudahan dengan pengabulan uji formil ini juga jadi satu langkah lebih maju untuk perbaikan kualitas sistem hukum kita di masa yang akan datang. Mungkin itu saja, Bang Randop. Oke, bisa kita simpulkan gitu kan. Memang semuanya harus tenang untuk menghadapi ini. Berpikir jernih, bagaimana untuk mencari win-win solution, baik untuk sisi pemerintah, baik untuk sisi DPR, baik untuk sisi investor, terutama untuk sisi pemohon, ya kan, yang merupakan pihak yang paling dirugikan terkait dengan konon katanya pihak yang paling dirugikan atas terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja. Memang win-win solution ini kan yang paling indah gitu kan. Kalau kita lewat di banyak tugu-tugu itu kan damai itu indah gitu kan. Jadi memang itulah yang paling penting gitu kan. Bagaimana kita bisa mengambil jalan tengah nih atas permasalahan ini supaya semuanya itu damai-damai aja di bumi gitu kan. Oke, itu mungkin thank you. Terima kasih Bang Gugun nih untuk pemaparannya ya kan yang sangat inspiratif. Mungkin nanti kalau misalnya pemirsa rekan-rekan ini mau untuk sesi 3 gitu kan, ya nanti kita akan coba agendakan lagi dengan Bang Gugun nih untuk membicarakan topik terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih Bang Gugun untuk waktunya. Salam dari teman-teman di Sequoia Advocates nih untuk bantuan dan kesediaan dari Bang Gugun. Dan juga kepada rekan-rekan semua, ini akhir daripada Sequoia Talk edisi kedua, edisi Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kritik ataupun saran, mungkin bisa langsung untuk email aja ke info@sequoiaadvocates.com. Jadi itu aja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Sequoia Advocates.